Koziki sudah lama dalam tahap production test dan bulan lalu ada pemilik usaha biliar yang tes dan mereka request beberapa fitur. Fiturnya itu lebih berupa masalah POS atau cafe. Sedangkan untuk fitur biliarnya oke. Dan memang pada saat saya membuat ini fokus utama saya adalah bagaimana membuat lebih ke fitur biliarnya alih-alih ke fitur kafenya. Nah, yang ingin saya lakukan sebelum menambahkan salah satu fitur ke stok, namanya stok. Saya ingin optimasi. Dan ketika optimasi, saya berpikir ingin mengupgrade beberapa library seperti Tailwind CSS yang pada saat ini sudah versi 4 dan pada saat saya membuat aplikasi ini saya masih menggunakan Tailwind versi 3. Dan yang kedua adalah mengupgrade Next.js 14 ke 15. Awalnya saya tidak ingin upgrade walaupun perbedaan antara Next.js 14 dan 15 itu lebih core-nya memang lebih major major perubahannya major. Seperti di Next.js 14 penggunaan React Server Component itu secara default itu caching itu secara default. Yang kemudian community complain dan akhirnya komplain para community di seluruh dunia itu di approve. Akhirnya Next.js 15 itu secara default no cache. Itu technicalnya. Nah, jadi yang saya lakukan adalah upgrade dulu ke Tailwind 3, ke Tailwind 4, kemudian Next.js 14 dan ke Next.js 15 baru optimasi. Saya sudah melakukan upgrade, sudah selesai dilakukan. Jadi kalau misalnya cek pada saat ini, kita cek itu Tailwind-nya sudah versi 4. Sedangkan Next-nya sudah versi 15. Namun demikian, ada beberapa bugs. Seperti misalnya, ini yang production ya. Saya hapus, saya ini kan aja. Ini adalah yang ada di lokal, yang di develop. Salah satu banyak hal-hal yang saya temukan seperti contoh minor sih, biasa diisi di Tailwind. Misalnya produk ini oke. Ya, seperti ini. Juga antara icon dengan edit itu jadi agak jauh. Jadi emang harus dicek lagi, tapi ini it's okay, nggak mengganggu. Namun yang mengganggu itu adalah ketika saya upgrade ke Next.js 15, saya ternyata harus mengupdate React Blueprint yang sebelumnya adalah versi 2, sekian, sekarang udah versi 3, di mana versi 2 itu nggak match dengan React 19, karena ketika saya mengupgrade Next.js 4 ke 14 ke 15 itu secara otomatis
upgrade React 18 menjadi React 19. Di React-nya sekarang udah React 19. Kalau saya biasa mencatatnya di Note itu di sini nih. Jadi feature sebenarnya ini requestnya feature stock. Saya udah catat dan belum dikerjakan. Kemudian saya membuat update package list itu update Tailwind versi 4 dan shadcn. Itu theme sudah saya rekonfigurasi jadi theme sudah mulai berbeda. Penambahnya tuh grape dan perubahan ada di orange. Dan ini vegan itu. Agak berbeda dengan orange sebelumnya. Payment card ya, button juga fix. Uh, beberapa belum, tapi it's okay. Dashboard card juga dimodifikasi, terus update Next.js 15, optimizing portal page, itu maksudnya ada minor bug tentang masalah autentifikasi. Jadi jika autentifikasi itu sekitar kalau uh, gagal itu saya lupa untuk return error. Yang kedua optimasi, yang kedua tuh antara loading TSX dan suspense. Jadi agak tricky saya kalau menggunakan suspense. Dan juga ada beberapa yang saya lupa juga tidak pakai loading TSX. Nah, optimasi yang saya maksudkan masih seputar di lazy loading. Jadi ada beberapa hal yang harus dioptimasi. Jadi ini bukan bugs, tapi bagaimana mengoptimasi agar lebih cepat, lebih efisien lagi. Itu seputar saya catat ada sekitar 6. Jadi seputar penggunaan ini aja. Misalnya kalau kita detail uh, kalau kalau bukan detail. Jadi kalau misalnya kalau kita penggunaan dari payment. Nah, payment ini berbeda dengan kalau payment payment di mobile view itu berbeda dengan payment di desktop view. Kalau desktop view seperti ini bentuknya. Jadi menggunakan modal atau dialog. Sedangkan kalau di mobile view payment itu menggunakan drawer, mimik dari dengan uh, aplikasi mobile lah, seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti ini itu kita, dalam Next.js itu kita menggunakan yang namanya sebenarnya namanya lazy loading, tapi di Next.js itu hmm, ada fitur namanya dynamic dynamic routes. Jadi kombinasi antara lazy loading dengan suspense. Kalau saya baca ada suspense. Suspense. Oh, bukan di sini. Dynamic atau lazy loading. Oke. Okay. Jadi lazy loading ini sorry. Dynamic import ini adalah kombinasi antara React lazy dengan suspense. Di Next.js kita menggunakan dynamic dari Next Dynamic. Tuh. Nah, lazy loading baru sedikit ternyata. Baru ini aja. Nanti saya akan mengarah kemari. Tapi karena ini sifat optimasi, sedangkan yang di update React to Print ini bugs. Karena
konsekuensi dari upgrade ke Next.js 19 dan Next.js 15 atau React.js 19. Jadi saya harus upgrade, ada perbedaan fungsi itu. Tapi kalau saya cek tuh di sini tuh di Git, di library-nya React to Print ini dibuat oleh Matthew Herbst. Kalau di community uh, ada masalah yang sudah di atau isu yang sudah dibuat yang sama persis dengan isu yang saya alami. Jadi di Next.js 15 dengan React 19 dan React to Print. Jadi tidak bisa ngeprint. Ini saya like karena emang ini benar. Jadi ada perubahan fungsi gitu aja. Ini saya like. Jadi kalau contohnya apa gimana ya? Oke, misalnya kalau ambil contoh langsung aja deh. Table, misalnya saya melakukan payment. Nah, sebelum melakukan payment ini kan nanti ada print, tapi orang bill, ngeprint bill-nya dulu kan. Nah, tuh isu. Nah, ini isunya nih. Ini saya belum kerjakan isunya. Ya, itu adanya di ya, tables payment bill dan tables payment print. Dashboard. Kalau dashboard udah selesai, contohnya pindah ke dashboard. Ya, right. Jadi ini apa namanya, udah berfungsi. Fine. Berarti sekarang pengerjaannya ini di payment bill. Oke, saya mulai aja sih. Misalnya ini ada di up, up, slug, table, table tab, table card di payment button. Cek sih di index. Wow, agak aneh nih. Terus, uh, ya, ini ada di payment, dua payment di payment form. Ya, ini di receipt, receipt. Oke, ini udah ada nih. Nah, ini di sini. Di handle receipt print, ya bug, error, sorry, ada bug. Dan di sini, ini perbedaan di sini. Handle print, kemudian dia ngambil dari receipt, receipt ref. Oke. Nah, kalau kita cari receipt ref ini dia ke print to receive. Kita buka print to receive. Oke, ya, format kita print to receive. Oke, ini udah diganti nih. Sebelumnya saya menggunakan React Forward Ref nih. Forward Ref ini udah nggak digunakan lagi.
udah dihapus, udah deprecated di React.js yang 19. Jadi kayak kembali dulu ke awal. Sebelumnya ini dulu sih ya, kayaknya sih. Kita mau besarkan fontnya. Gini kan ya. Iya, biar lebih besar. Oke, oke saya cek dulu. Jalan, oke. Oke, pertama di handle prerequisite, we on click, masalah type, handle receipt, di kontennya masalah juga. Kalau kita merujuk pada ini menggunakan handle print, nah ini perbedaan uh, dengan content ref dan gak dibikin uh, function di bawahnya, di dalamnya. Jadi ini kita bikin content ref, ya content ref, hapus, ini nggak perlu lagi. Oke, ini juga handle build print. Oke, sekalian berarti dua-duanya. Ref, oke, hilang. Tinggal di masalah kalau saya buat content ref. Sebenarnya ya siapa sih ininya? Types. Gak lupa. Hmm, share value. Ya, cek dulu sebentar. eh Dikasih tahu. Initial value. Oke, saya ini kemarin aja deh. Handle receipt print. Ini saya ganti function karena sekarang dia pakai function. Jadi perbedaan ini aja. Button, on click, handle receipt print, cannot find handle receipt print function. Oke, ada masalah lagi. Kita cek.
Oke, handle build juga berarti. Ini berarti pengerjaannya sekalian dua. Tambahkan function karena identical functionnya. Handle build print function. Ya, masalah udah kelar, udah nggak ada masalah. Ini saya dapat tuh function tuh di sini nih, button on click react to print function. Jadi bikin function seperti ini, content ref itu sesuai dengan uh, penjelasan dari dokumentasi React to Print-nya. Jadi kalau saya cek payment, saya ambil bill-nya. Oke, bill-nya berhasil. Bill-nya nanti sesuai dengan printer ya, nanti kecil secara otomatis sih. Dan bisa diatur juga nanti di browsernya, nggak perlu pakai print preview. Problem. Oke, cek lagi apa ada. Nah, sekarang di printnya ini udah kelar semua sih. Ya, hanya paling salah satu untuk uh, menambah informasi statnya itu kalau kita pas ke props itu ref-nya itu menggunakan ref object HTML div element karena sebelumnya tuh kita tuh pakainya begini uh, di enkapsulasi jadi react forward forward ref kayak gitu tuh bisa dicek kalau dari itu seperti nah ini sebelumnya nih karena saya sudah memperbaiki jadi sebelumnya itu adalah menggunakan export constraint visip forward ref. Nah sekarang di React.js yang update yang 19 itu forward ref-nya sih udah di pick created udah benar-benar nggak ada lagi. Jadi memang di dunia web development nih yang paling problem tuh kita tuh bukan problem sih, tricky lah, harus update. Kalau 3 bulan ada gitu. Gak mesti kita harus update tapi minimal kita bisa kalau kita melakukan update biasa ada perubahan-perubahan yang harus kita pelajari lagi gitu. Oke, sekarang kita commit aja. Hmm, ya, kita lupa update note. Fix, nah, berarti fix sudah ada masalah.
Git. Tinggalan tadi. Sekarang git add ci oh yes right oh error message. Jadi ada error message yang saya catat di belakangan di pengerjaannya. Jadi sini kayaknya ini lebih mas problem di back end gitu. Oke, sekarang saya mencoba tadi yang baru ketemu tuh di produk paket delete. Nah ini nih. Itu ada di up out slot. Jadi produk di tab paket ada di form update nih, cek tuh masalah padding padding doang. Tapi mumpung bisa kelihatan, coba kalau di mobile dia oh dia menggunakan hal yang sama. Oke, ini ada is desktop, ini ada desktop. Nah ini cuman ini aja sih P4X. Ya ini doang, ini oke lah, it's no problem PX. Ya oke lah, cek di get package. Oke, update package US. Reference-nya itu ada di get package. Oh ini package form, get package. The content meant for text center, tapi di desktop itu hanya text start. Oke, ini ke tengah semua. Kayaknya next time salah. Kalau di oke, kan error 8. Oh, bukan. Dia tetap satu. Ini di Y. Hmm, top update package.
That's what I need. Oke, aman. Cancel. Ini juga edit. Delete. Ya, edit jadi oke. Oh, ini harus diganti nih. Nggak mesti di fitur baru. Coba di Tailwind 3 udah. Hmm, cancel kenapa tuh balik? Nggak masalah sih. Bagus juga kayaknya. Oke, tapi delete-nya, delete oke. Kalau kita ini delete tidak oke. Salah. Yap. Mm-mm. Oke, udah aman. Kita cek lagi tadi. Note, optimasi, oke udah. Save, udah, semua. Kita tinggal ke lazy loading. Mungkin di video terpisah kayaknya. Oke, kita coba lazy loading di video terpisah, tapi kayaknya nggak mesti semuanya harus didokumentasikan. Paling saya ambil yang booking di delete update di booking ini agak tricky, tapi bisa saya ambil contoh yang ini aja nih, produk. Oke, kalau saya cek uh, apa namanya, Prod, update produk, update produk. Oke, ini ada. Oke, ini update produk. Ini contoh nih, update produk, edit. Oh ini, oke. Ini size 4. Oke, ini udah oke. Nah, edit produk ini jika dalam desktop view yang keluar tuh dialog atau sheet namanya. Tapi ketika dalam bentuk uh, mobile view, kita klik edit, yang keluar adalah drawer, bentuk drawer seperti ini. Nah, ini bisa dioptimasi dengan menggunakan lazy loading. Jadi, pertama adalah menentukan di desktop ini min width atau minimal lebarnya itu 768 px gitu. Jadi kalau kita coba, terus kita bikin responsif, responsif. Jadi ketika sudah melewati, nah ini 931 pixel, kalau di bawah 300 tuh langsung berubah.
Nah, ini pengkondisian yang dimana bisa digunakan sesuai dengan keperluan dan kita menggunakan untuk mengoptimasi kita menggunakan lazy loading. Sebenarnya bisa segala modal atau dialog atau drawer itu uh, disarankan menggunakan lazy loading, tapi itu terlalu optimasinya terlalu banget. Jadi saya hanya menggunakan jika untuk keperluan ini aja. Jika desktop mati minimal WT 768, saya menggunakan ini. Sheet ini. Jika tidak, saya menggunakan drawer. Itu. Ini akan saya buat, saya akan refactor dulu. Oke, namanya update produk. Jadi saya akan menamakan update produk sheet, update produk sama kayak ini nih. Oke, dialog, drawer, di sheet dan drawer. Gitu. Tapi saya buat dulu berarti foldernya. Update produk folder index csx. Oke, ini baru. Oke. Kemudian saya ambil semua, saya pindahkan, save, dan saya delete aja. 3, delete, yes, pindah ke index, dan saya buat file baru namanya update product sheet. Satu lagi, update product drawer. Saya kembali ke index. Saya ambil yang sheetnya dulu. Import production from cara gampang, secara otomatis cari update product. Mana yang error? Oke. Update product form. Ya. Yep. Ambil ini nih. Mulai delete. Update product. Yep. Kita paste di sini. Lalu namanya apa sih? Update product drawer, product sheet. Delete update product. Oke, sama index ya. Update product di sheet. Kita namain export, dan ini default function update product sheet return di balik di sini, kita import sini, balik lagi, apa nih,
Sheet open. Oke, dia harus pas props. Hmm, 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 hmm. Oke, open, set, open, open, pause, set, open, react, suspend, bisa-bisa, react dispatch, react, react, agak lupa apa ya, set step action, ambilnya false, oke, terus ini import, import, lagi, oh manager access level, update product, form, ID, name, cost price, wow, oh I see, ini children, jadi gini, set open, oke saya ngerti, children, description, button, and enable, status, stable, sama status, harus cek status di sini, status, oke status, ah open, read dispatch, react dispatch, ini kenapa nih, dispatch static user tetap open boolean void, hmm, harusnya hmm, state, state, benar state action,
Nggak boleh nggak mau ya. React, React, dispatch, no React, dispatch, React, set, step action, boolean, bukan false. Oke, manager access level. Hmm, oh, boolean. Hmm, manager access level, boolean, manager access level. Oke, tebak lagi. Name. Hmm, name. Select name itu apa? Name di sini. String pasti umumnya string name. Ini ada box. Oke, ini baru kita return up. Ini kayak gini caranya. Oh, cons update product sheet dynamic error function. Arrow import update sheet SSR false. Kira-kira gitu. Nah, baru kita update sheet. Nah, ambil nih apa aja nih ada. Keluar open set open set open hmm, status name name description description is manage manager access level manager access level apa oke ada salah ah
tapi bukan post, boolean. Iya, it's clear. Hmm. Nah, ini mungkin sama seperti ini, persis sama sih. Hmm. Export the function update product drawer, return, ya, ambil ini udah, pilih ini. Import. Oke, sama persis. Description update form. Oops. Oke. Oke. Kayak gini aja nih. Sama persis sheet. Di add type prop di prop, ya, ambil juga di ambil di sini type props. Nah, persis kita di sini ambil props, atau kalau mau bagus lagi kita bikin props, props, ya, kayak gitu. Kita tinggal open, set, open, manager, access level, name, description, status, children. Oke, statusnya harus di import, kemudian pen. Nah, ini kita hapus. Ya, masih deh. Children, delete. Oke, aman. Organize, import. Nah, ini, oh, diambil. Oh, diambil. Oke, update sheet. Hmm, iya. Nah, ini sama.
return. Yep. Then let's see how it's work. Oke, aman. Ya, aman. Oke. Jadi dia nggak otomatis tuh. Baru dia muncul. Tadinya otomatis langsung plek. Pas sekarang nggak. Karena dia diimport manakala hanya dibutuhkan. Tuh. Dan ini warning nih. Susah banget ketemu nih. Di community nggak ketemu-ketemu. Tapi ini warning. Oke, bukan bug. Tapi di production itu alhamdulillah nggak ada. Ada juga nggak begitu masalah. Oke, gitu. Paling itu aja yang di apa namanya, yang di ini apa namanya, yang didokumentasikan tentang lazy loading, karena kalau semuanya sepanjang iya tuh tuh iya lazy loading the product ini simple. Nah, ini agak tricky, panjang nih. Booking delete di up as Slack table. Booking tuh ada di full table tab, full table card, booking. Nah, ada di sini. Delete atau update booking. Update booking form, update booking is desktop ya, kayak tuh juga Iki. Kenapa nih sintaknya tidak berwarna? Berarti clear eh, ah the product ah at it optimize with lazy loading. Ya, oh ini saya ada di upgrade. Jadi kalau ada problem bisa balik lagi ke development, di main belum diapa-apakan. Jadi memang untuk jika kita ingin melakukan perubahan-perubahan yang agak besar, memang eh, tiap ada pengerjaan fitur-fitur baru atau melakukan perubahan, biasanya kita harus biasakan membuat branch baru terlebih dahulu. Push
Video kedua, ide selanjutnya mungkin saya membuat fitur ini stockable.